3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang mendengar langsung lewat channel kami Urmaiso TV dan yang menyiarkan relay dari channel TV yang lainnya. Semoga Allah menjaga antum semua dalam keadaan baik. Dan di hari Jumat penuh berkah ini kita senantiasa memperbanyak ibadah pada Allah, kemudian memperbanyak selawat juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan sore ini mudah-mudahan jadi waktu yang penuh berkah bagi kita sekalian. Bagi yang belum mendapatkan jodoh dan ingin mengetahui kiat-kiatnya, ini edisi spesial yang kami sebut dengan seminar Biro Jodoh Rumaiso. Sebenarnya kajian seperti ini kami sediakan untuk yang belum menikah lewat Biro Jodoh kami, yaitu Biro Jodoh Rumaiso dengan tim yang insya Allah siap untuk melayani siapa saja yang akan dijodohkan atau ingin dibantu dalam masalah perjodohan dengan biaya free, gratis. Ya, dan alhamdulillah sudah banyak yang merasakan kebaikan dari Biro Jodoh ini, baik yang berada di Gunung Kidul maupun yang berada di Jogja, bahkan ada di kota-kota yang lainnya seperti di Jakarta, di Bandung, dan di kota-kota yang lainnya. Walaupun memang selama ini cakupannya baru sekitar DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, mudah-mudahan dengan seminar kali ini akan meluas ke kota-kota yang lainnya. Ya, ternyata saat ini kita bisa memanfaatkan jaringan online, ya, dengan Zoom atau yang lainnya bisa dengan interaksi ta'aruf dengan menggunakan tim yang tadi, dan mereka yang akan ta'aruf ini akan ditemani juga oleh keluarganya seperti yang sudah berlangsung selama masa pandemi ini. Nah, kali ini tema yang akan kami bahas terlebih dahulu, ya, sesuai dengan judul, memilih yang soleha ataukah memilih yang cantik. Ini tema yang kami bahas ya mungkin sekitar 30 menit, baru nanti kami akan menghubungi via WhatsApp atau nanti via Zoom, ya. Kami akan menghubungi tim Biro Jodoh Rumaiso yang sudah menangani masalah perjodohan ini. Saya akan konsultasi dengan mereka atau berdiskusi dengan mereka secara langsung. Kendala-kendala apa saja sih yang dialami selama ini, kemudian ya karena mereka mengalami kesulitan juga ketika menjodohkan ini, karena ini menjodohkan manual, ya, nggak pakai mesin. Jadi data terkumpul, kemudian mereka nanti akan seleksi satu demi satu, keinginan laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, diusahakan nanti kita jodohkan yang sekufu, ya, sesuai mungkin dilihat dari sisi ngajinya, sisi pendidikannya, ya, kita jodohkan seperti itu. Bahkan sampai sisi fisiknya juga kita kadang itu jadikan pertimbangan, ya, karena masing-masing laki-laki dan perempuan kan itu punya kriteria sendiri. Namun kali ini kami ingin menegaskan, ya, tentang masalah kiat untuk memilih tentunya mana sih yang kita lebih pentingkan, cantiknya ataukah bagusnya. Ya, dan namun kami sekali lagi sisi materi dulu, ya. Setelah itu kami diskusi dengan tim Biro Jodoh Rumaiso lewat tim Bunda Liski dan kawan-kawannya. Ini diurus oleh ibu-ibu karena ibu-ibu lebih telaten, lebih tahu tentang hal ini daripada dengan laki-laki, ya. Terus setelah itu kami buka sesi tanya jawab mungkin sekitar 30 menit sebelum 5:30, berarti dari jam 5 sampai 5:30 untuk tanya jawab. Jadi materi 30 menit, setelah itu diskusi sampai jam 5, setelah itu kami buka sesi tanya jawab, baik yang nanti mau nanyakan kepada kami secara langsung ataupun kepada tim, nanti kami akan buka sesi tanya jawab di jam 5 nantinya. Baik, pilih agama ataukah cantiknya? Islam tentu saja telah memberikan petunjuk dalam hal ini.
Nggak mungkin syariat Islam yang sempurna yang sampai mengatur ke masalah buang hajat saja Islam mengatur, masalah yang ini untuk kebaikan pasangan laki-laki dan perempuan, masa Islam tidak mengaturnya? Ini sangat mustahil. Prioritas utama memang, ingat, prioritas utama adalah agama. Ya, ingat ya, prioritas utama itu adalah tetap agama. Maka nantinya tetap diperhatikan di sini, dilihat di sini ketika laki-laki ingin memilih pasangannya, dia lihat nantinya, lihat dulu apakah si wanita ini baik dari sisi kualitas ilmu agamanya, dari sisi rajinnya menunaikan sholat, dari sisi perhatian dalam menutup aurat, dan akhlaknya itu seperti apa. Lihat poin-poinnya ya. Ilmu agamanya, terus rajin menunaikan sholat ataukah tidak. Tentu saja lihat di sini menutup aurat ataukah tidak. Menutup auratnya itu bagaimana pakaiannya, sampai pada akhlaknya, sifat malunya, sopan santunnya, manutnya. Nah, itu dapat dilihat dari karakter-karakter seperti ini. Walaupun memang Nabi SAW itu katakan wanita itu dipilih oleh laki-laki karena 4 faktor. Ini nggak bisa dipungkiri. Ya, ini nggak bisa dipungkiri. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ingat ya, kalimatnya ingat baik-baik ini. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Apa saja 4 hal tersebut? Limaliha, wali hasabiha, wajamaliha, walidiniha. Karena faktor harta, karena faktor hasab, ya, yaitu kedudukannya, karena faktor cantiknya, kemudian karena faktor agamanya. Ya, lihat Nabi SAW masih sempat menyebutkan yang baik agamanya. Nabi SAW di sini tidak hapus di sini yang baik agamanya. Namun Nabi SAW tidak lupakan yang faktor manusiawi yang seseorang itu, laki-laki itu memilih perempuan seperti itu. Ini tidak dihapus oleh Nabi SAW. Yang sifat manusiawi tadi tidak dihapus, yaitu harta, memilihnya itu karena hartanya, karena kedudukan sosialnya, karena cantiknya. Walaupun Nabi SAW ujung-ujungnya menyebut ya karena agamanya. Lalu Nabi SAW itu katakan fadfar bidzatiddin taribat yadak. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Ingat ya, pilih yang bagus agama, niscaya engkau akan beruntung di situ. Ya. Kalimat beruntung ini berarti kalau Nabi SAW tekankan di situ, seorang akan meraih kebahagiaan, ya, intinya pada agama. Bukan karena harta tadi, bukan karena kecantikan, ya, bukan karena kedudukan sosial. Bukan letak kebahagiaan di situ. Nah, ini sempat jadi viral ketika saya memposting tentang kriteria Arab Badui ketika nasihati anak perempuannya ya, memilih. Ya, ini yang dipilih syarat-syarat yang diberikan oleh Arab Badui ini syarat manusiawi ya. Ini bukan syarat yang harus, ingat, karena ini bukan sabda Nabi. Ini bukan syarat yang harus. Ini sempat jadi viral, orang kok jadi baper gitu. Ini lagi disebutkan syarat manusiawi yang dipilih. Di situ pilih yang tinggi, tua, banyak harta, berilmu. Kalau pilih laki-laki ya maaf ya. Ini kalau pilih laki-laki pilih yang tinggi, tua, banyak harta, berilmu. Ini sifat manusiawi yang dipilih oleh wanita pada laki-laki. Sebaliknya, wanita ini harus apa? Cantik, putih, pemalu, menundukkan pandangan. Matanya tidak jelalatan. Sifat manusiawi yang dipilih tadi, cantik, putih. Laki-laki kalau mau melihat, dia memang pilih itu. Ya. Jadi kalau menanggapi posting ini, para netizen berpikir itu jangan pakai ya langsung pakai perasaan, jangan baper langsung. Mikir dulu, dicerna, ini kalimat apa ini? Baru diuji kayak begini saya sudah langsung nuduh macam-macam. Kata-katanya kotor. Kan dicatat tuh kata-kata kotor itu di media sosial itu. Di Instagrammu yang kamu buat di komen itu. Kalimatnya dicerna dulu. Ini sifat yang
laki-laki pilih gitu. Apa semua itu memilih yang putih, memilih yang super cantik gitu? Apa semua seperti itu? Enggak juga. Dia kadang melihat keadaan dirinya. Ya, dia melihat keadaan dirinya, saya ya biasa saja. Ya. Saya ya tidak dapat putih ya sama dengan kulit saya ya enggak masalah. Walaupun nanti saya akan buktikan nanti ketika saya diskusi dengan ibu-ibu yang ngurus biro jodoh ini, nanti mereka akan sebutkan ya. Ada laki-laki yang maaf sebut apa ya, kalau hitam nanti tersinggung lagi, nanti saya bilang rasis lagi nantinya. Ya sudahlah, putih tua aja lah. Ya. Laki-lakinya itu maaf putih tua. Kriteria tetap yang dia sebutkan nanti di biodatanya, dia akan sebutkan saya milih perempuan yang putih. Dia tuliskan itu dalam biodata, realita. Kita lagi bicara realita ini. Ya. Ini bukan bicara syarat wajib ya. Realita yang lagi dibicarakan. Namun Nabi SAW tadi apa? Arahkan gimana? Nah, bukan pada itu, kamu perhatikan dulu. Ingat, baik agamanya yang kamu pilih. Coba kita lihat kalimat dari Syekh Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Fauzan, ini guru kami. Beliau menuliskan dalam kitab beliau Taslilul Ilm bi Fiqhi Hadis bin Bulughul Maram. Jadi ada syarah Bulughul Maram yang beliau susun, beliau jelaskan hadis tadi ini. Beliau katakan, hendaknya seorang itu memilih wanita yang bagus agamanya. Ingat, itu yang pertama. Itulah pokoknya kata Syekh Fauzan. Karena bagusnya akhlak dan agama itulah yang akan mengumpulkan kebaikan lainnya. Nah, ini bagi yang dengar lewat YouTube, saya berikan link ya. Link untuk artikel kajian sore ini. Baik. Ini bisa dibuka ya, yang dengar lewat YouTube, ada situ link. Saya berikan di komen. Dibuka bisa. Ya. Lihat ya, Syekh Shalih Fauzan katakan yang ditekankan yang pokoknya sini adalah milih agama. Jika agama yang dijadikan pilihan, ia tidak akan mendapatkan mudarat, kata Syekh. Beda halnya bila yang dipilih itu pada paras, pada harta, pada strata sosial. Ini kecamkan ini ya ikhwan. Kecamkan ini baik-baik. Mungkin kamu tidak dapat standar kayak bidadari gitu. Nggak dapat standar kayak ya kayak artis-artis lah keinginanmu gitu. Ya. Namun kamu dapat yang baik agamanya. Dan dia Masya Allah ilmunya luas. Menenteramkan itu nantinya. Kata Syekh tadi, kamu tidak akan dapat mudarat. Walaupun kamu kurang dari sisi ini, dia tutup itu dengan bagusnya akhlaknya, bagusnya agamanya. Dia akan tutup itu. Jadi ingat kalimatnya baik-baik ya. Saya cantumkan juga di komentar channel Romeso TV. Jika agama yang dijadikan pilihan, ia tidak akan mendapatkan mudarat. Itu lagi-lagi tidak akan mendapatkan mudarat. Tidak akan rusak. Beda halnya bila menaruh pilihan pada paras. Pada putihnya, mulusnya, cantiknya, tingginya sekian, hidungnya bagaimana gitu. Hartanya melimpah. Kalah dengan tadi itu. Sampai strata sosialnya mungkin dia itu milih. Milih keturunan keraton barangkali. Atau milih keturunan yang bagaimana gitu menurut dia. Nah, perhatikan itu baik-baik ya. Nah, terus. Namun tentang cantik, kita beralih lagi ke cantik nih. Ini biar para ikhwan ini tahu juga. Namun milih cantik itu tidak masalah. Saya utarakan di sini perkataan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah katakan seperti ini dalam Al-Mughni, juz ke-9, halaman 511. Memilih wanita yang berparas cantik itu lebih menenangkan hati. Mata jadi tidak melirik ke wanita lain, juga semakin menyempurnakan kasih sayang.
Oleh karenanya dalam Islam itu disyariatkan memandangi wanita. Jadi ada nazar. Ada ta'aruf, ada nazar. Memandangi wanita yang ingin dinikahi. Kan disuruh memandangi. Memang dia lagi milih cantiknya. Memandangi di sini bukan maksud milih agama, tapi dia lagi milih cantiknya. Maka karena faktor ini tidak mengapa seorang laki-laki dia milih berdasarkan cantik atau ini tidak super cantik kayak artis-artis lah kalau menurut dia ya. Namun ya itu sudah puas lah dia ketika lihat. Tadi kalimatnya cantik itu lebih menangati. Menurut dia ya standar orang kan cantik kan relatif ya. Ada yang si A bilang itu cantik luar biasa, si B bilang enggak itu biasa saja. Relatif. Mungkin yang ini lebih menenangkan hatinya kalau dia lihat wanita semacam itu. Nah, seperti itu yang kamu pilih. Bahkan kalau kita lihat dari pernyataan Imam Ahmad dinyatakan seperti ini. Bahkan kecantikan lebih dulu ditanyakan sebelum agama enggak masalah. Ya. Jadi kan biasanya jadi bahan diskusi nih. Ini ikhwan yang ngobrol nih. Akhwatnya tuh kayak gini. Nah, pasti ujung-ujungnya dia tanya dulu. Dia nggak mungkin tanya jusnya apal berapa jus tuh enggak. Cantik enggak? Atau dia lihat ada temannya atau saudaranya yang sudah pernah lihat. Kamu sudah lihat dia kan? Cantik enggak? Dia biasanya tanyakan itu dulu. Sama seperti pernyataan Imam Ahmad. Saya bacakan pernyataan Imam Ahmad berikut ini ya. Jika seseorang ingin melamar seorang wanita, hendaknya yang pertama kali ia tanyakan cantiknya. Jika wanita itu menurutnya cantik, lalu ia tanyakan setelah itu agamanya. Jika kecantikannya kurang, maka ia tentu menolak wanita tersebut bukan karena agamanya, namun karena kecantikannya. Karena nggak baik nolak seorang wanita itu karena agamanya nggak baik. Jadi menanyakan cantik seperti itu bukan aib. Bahkan itu bisa jadi diprioritaskan oleh seorang laki-laki, nggak masalah. Karena dari kecantikanlah yang membuat seorang itu lebih mantap. Kan tadi ada nazar yang saya sebut, nazar. Ya. Jadi kalau sistem di Rumah Isa itu biasanya kita kumpulkan data, kemudian setelah itu kita olah data tadi, kemudian cocokkan ya. Setelah itu kita paskan ini yang sekufu ini yang mana. Ya. Nanti akan lebih jelas kalau saya lagi diskusi dengan tim ini. Tim Biro Jodoh. Nah, kemudian nanti dilihat ini, ini sekufu yang mana ini? Ini asalnya dari Jogja, ini Gunung Kidul lah, ini dekatan ini misalnya ya. Ini sekufu ini, ini keluarganya strata sosialnya kayak gini-gini, ini sama. Diambil tuh. Setelah itu diolah lagi. Olah kemudian ditanyakan pada masing-masing pasangan tadi tanpa mereka diskusi langsung, nggak boleh diskusi langsung di sini. Nanti ada pihak ketiga ini, mak comblang. Ini yang jadi perantara ke laki-laki, ini jadi perantara ke perempuan ini. Nah, nanti diskusi langsung. Ini tanya apa, nanti dijawab. Tanya apa lewat sini, lewat pihak ketiga ini. Ini lebih aman. Kenapa? Ini biar tidak terjadi ta'aruf qabla zawaj. Ingat ya dalam istilah bahasa Arab itu di antara istilah pacaran itu maksud pacaran kalau istilah orang Arab itu adalah ta'aruf qabla zawaj, yaitu perkenalan sebelum nikah. Ya, sama saja kamu putar-putar istilah sebenarnya. Yang kamu pakai istilah ta'arufmu itu juga sama dengan orang yang pacaran, cuma karena kamu itu jenggotan, yang satu jilbaban, akhirnya kamu dianggap sebagai ta'aruf Islami. Ya. Sebenarnya sama. Cuma yang satu itu pakai jilbab, yang satu itu mungkin enggak gitu. Satu auratnya terbuka, yang satu itu enggak, ini tutup aurat. Sama sebenarnya. Jadi bagian pacaran itu ya nggak usah putar-putar istilah lah. Gak usah kamu bilang, Ustaz ini kami cuma ta'aruf saja, ini sudah 2 tahun Ustaz, ini alhamdulillah sudah 2 tahun terlalu lama. Jadi tadi faktor tadi kesimpulan kita ya berarti ya, faktor kecantikan itu tidak masalah untuk dipilih. Namun tetap ya tadi ya, prioritas utamanya tetap memilih baik agamanya. Ingat ya, prioritas utama tetap memilih baik agamanya. Ini tidak bisa dipungkiri ini. Ini tidak bisa ini ditawar-tawar agama ini. Nah, itu tadi dari keadaan laki-laki memilih perempuan. Sekarang seorang wanita gimana memilih laki-laki? Ya. Sekarang
kita bahas tadi, berarti tadi wanita ideal. Ya. Sekarang laki-laki ideal. Atau laki-laki idaman lah. Laki-laki idaman itu kayak gimana? Ya, bisa kita rinci beberapa poin. Yang jelas yang pertama, laki-laki itu akan jadi imam. Dan dia jadi imam terbaik bagi keluarganya di rumah. Faktor jadi imam ini, pertama harus punya sifat tanggung jawab dalam agama. Yang kedua, tanggung jawab dalam hal nafkah berarti. Maka faktor pentingnya akhwat itu memilih ikhwan adalah dia milih yang bagus agamanya dan lihat itu pantas nggak jadi imammu nanti di rumah. Faktor apa yang dipilih bagus agamanya ini? Lihat dia dari sisi agama itu bagaimana pemahamannya, terutama dari sisi background akidah. Dan saya selalu sarankan tetap milih yang akidahnya bagus. Itu dulu prioritas. Itu akan punya pengaruh baik pada ibadah dan baik pada akhlak dan yang lainnya. Namun ini bukan jaminan juga. Kadang ada orang yang menguasai akidah luar biasa tetapi dia punya akhlak nggak baik. Sehingga saran saya untuk akhwat adalah pilih akidah sekaligus coba lihat itu kelakuannya, itu keseharian itu gimana ya. Dan ini buah ilmu itu seperti itu harusnya. Harusnya buah dari ilmu itu akan mengantarkan pada bagusnya akidah, akan mengantarkan pada bagusnya akhlak. Mayyurdillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi SAW, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, tentu Allah akan pahamkan dia agama. Berarti agama itu buat orang jadi baik. Agamanya baik, akidahnya baik, akhlaknya juga baik dong. Maka tentu saja orang yang belajar agama dengan yang tidak belajar agama kualitasnya beda. Ingat, beda. Wong kita saja pahami ini kalau orang kuliah dengan orang tidak kuliah saja. Orang yang kuliah dengan orang yang tidak kuliah kualitasnya beda dari sisi keilmuan. Maksudnya dari sisi dia misalnya spesialis dalam bidang apa begitu. Coba lihat dia ngomong ini ahli apa ini, background pendidikannya apa. Bachelornya di mana, S1-nya di mana gitu. Pasti kita akan lebih percaya pada orang yang itu sesuai dengan bidangnya. Dia ngomong. Beda karena dia punya ilmu di situ, apalagi masalah agama. Maka orang yang kualitas agamanya itu bagus, ya tentu saja beda dengan orang yang tidak berkualitas. Terus yang kedua, sifat laki-laki yang dipilih, dia itu bukan hanya pentingkan kepentingan dunia. Tugas laki-laki nantinya adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu. Dan tadi itu dari background agama yang bagus tentu bisa menyelamatkan. Sebab itu dia ingatkan istri, kalau punya anak dia ingatkan anak-anaknya nantinya. Kemudian nafkah jangan dilupakan sehingga wanita kadang memilih yang mapan. Dan ini jadi faktor laki-laki, jadi faktor kebagusannya ini tidak dipentingkan wanita itu sebagian. Karena kalau mau timbang-timbang coba nanti bisa survei dan tanyakan pada wanita tadi ketika milih laki-laki ada yang mapan. Ya, dengan ada yang ini fresh graduate belum mapan hidupnya, masih serabutan lah sana sini, dia tetap akan banding-bandingkan, saya milih yang mapan saja lebih aman. Bahkan ada yang milih walaupun mungkin kualitas dari sisi agamanya kurang, tapi ini mapan. Tapi saya tadi katakan, ya tetap milih yang bagus agamanya, walaupun kadang mapan ini diperhatikan wanita tidak masalah. Yang jelas ini saya ingatkan pada ikhwan sekalian yang mendengarkan kajian sore ini, ingat nafkah itu wajib untuk diperhatikan. Dan nanti nafkah ini ya memberikan dengan cara yang ma'ruf.
sesuai kemampuan suami nantinya dan sesuai juga dengan kebutuhan istri. Karena Allah katakan, "Yunfik dzu sa'ati min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha." At-Thalaq ayat 7. Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya memberi nafkah juga sesuai dengan kemampuannya. Yang punya kelapangan rizki, ya sudah dia beri, dia sesuai dengan kelapangan rizkinya. Dia bisa berikan istrinya ini, itu, ya. Namun yang sempit rezekinya, ya harus terima juga. Allah tidaklah membebankan pada seorang kecuali apa yang Allah berikan padanya. Nah, itu diantara kiat-kiat memilih laki-laki seperti itu. Nah, faktor agama ini antara laki-laki dan perempuan mau tahu dari mana? Ya, mau tahu dari mana? Kita bisa tahu dari, ya, satu, majelis ilmunya. Dua, gurunya siapa. Ya, jadi kalau mau tanya-tanya itu ngajimu di mana, gitu aja. Gurumu siapa? Yang ketiga, akidah dan tingkah lakunya, akhlaknya. Akidah dan tingkah lakunya, akhlaknya. Itu bisa dilihat. Dan mengetahui yang ada lagi satu yang keempat, lihat dari teman-temannya. Teman-teman ngumpulnya itu apa? Kalau dia teman-teman kumpulnya anak-anak ngaji, efeknya ada di situ. Dia akan sibuk juga dengan ilmu, sibuk dengan ngajinya. Namun ada yang temannya ini jelek. Walaupun mungkin dia anak ngaji karena temannya ini jelek, ya akan terpengaruh jeleknya juga. Itu so pasti. Gak bisa tidak seperti itu. Nah, itu yang mesti dipahami. Jadi kesimpulan yang kami sampaikan di 30 menit ini adalah satu, tetap milih agama itu, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, faktor cantik dipilih tidak masalah. Dan faktor dunia lainnya ada kecantikan, kedudukan sosial, kemudian kecantikan, kedudukan sosial, harta, itu tidak masalah untuk dipilih. Namun tetap prioritas bagus agamanya. Perempuan milih laki-laki juga seperti itu, pilih yang jadi imam yang bagus, yang punya ilmu agama yang bagus. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah tentang cara memilih tadi yang bagus agamanya itu bagaimana. Tadi sudah kami sebutkan dari majelis ilmu yang dihadiri, guru-gurunya siapa, kemudian akidahnya dan akhlaknya bagaimana, kemudian teman-teman dekatnya sekitarnya itu seperti apa. Baik, selanjutnya saya akan telepon ini, berhubungan langsung lewat WhatsApp dengan tim Biro Jodoh ya. Saya telepon Bunda Liski, Bu Dwi, sama Bu Siti Mauna, coba. Ya. Saya telepon langsung dengan hubungan langsung dengan tim Biro Jodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini Bu Asih saya nggak telepon, nggak apa-apa ini ya. Nanti coba gantian nanti ya. Nah, nanti ibu-ibu kalau tidak bicara nanti di-mute-kan, dimatikan suaranya. Baik. Bunda Liski dulu ya, Bunda Liski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bunda Liski jangan dengarkan radio, dengarkan telepon saya. Siap. Oh, ini yang hadir 5 orang ini lengkap ya? Oh, buasnya ada, baik. Jadi gini. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Apa ada itu? Sini, Siap, kan? Bentar, ini biar masuk di ya. Selama ini pemilihan kita kan Bunda Liski bisa sebutkan ini apa? Tahapan-tahapan dulu untuk menyaring
yang sudah daftar sehingga mereka akhirnya diurus untuk proses perjodohan? Awalnya dari mana? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama Biro Jodoh kerjakan untuk menangani peserta ini yaitu dengan membuka pendaftaran, kemudian setelah itu peserta itu mengisi formulir yang sudah kami kirimkan. Setelah mengisi formulir, di dalam formulir itu ditanyakan bagaimana agamanya, pendidikannya, pekerjaannya, komplit lah pokoknya, identitas dirinya itu jelas gitu. Sampai kita juga meminta dari formulir tersebut harus ada persetujuan orang tua. Jadi formulir itu harus ada persetujuan dari orang tua. Betul. Serta tanda tangan di bawah. Setelah ada biodata tadi, ada persetujuan orang tua. Berarti para pemirsa sekalian, ini nggak sembarangan mau daftar di sini ya. Jadi ada persetujuan dari orang tua. Kenapa persetujuan orang tua? Sehingga orang nggak main-main, harus ada keseriusan. Orang tuanya setujui baru mereka bisa mengajukan ini. Bahkan kadang orang tua mengantarkan untuk proses ta'aruf. Terus. Ya. Nah sekarang Jadi setelah itu baru nanti dicocokkan, kemudian dita'arufkan, Ji. betul, Tat. Setelah kita tahu kriterianya masing-masing yang diinginkan seperti apa, kemudian ada tahap ta'aruf online. Nah, nanti ada ta'aruf online. Nanti kriteria. Lewat WhatsApp. Betul, Tat. Ya, lewat WhatsApp nanti akan dicocokkan nanti. Nah, terus saya pengen tahu Bunda Rizky ini apa kriteria ikhwan dulu. Ikhwan tuh biasanya milih akhwat yang kayak gimana? Ada yang bagus-bagus, ada yang aneh-aneh nggak? Untuk kriteria ikhwan ini, Ustaz, memang yang jadi banyak masalah di Biro Jodoh ini memang ikhwannya ini rada-rada yang maaf ya. Jadi saya sebutkan saja karena kita ini mau menangani itu benar-benar serius supaya peserta itu cepat nikah gitu. Ya, terus tapi si Ikhwan gimana, Ikhwan? Si Ikhwan ini yang ditangani ini banyak maunya gitu. Misalnya kadang-kadang kita baca CV seseorang itu ya, peserta, belum kita mau proses kita tuh udah mules duluan gitu loh. Iya, terus Jadi karena di kriteria itu sudah yang pengen yang cantik, masih kepengen yang manis. coba yang diulang, Bu. kaya. Cantik, terus ini laki-lakinya milih cantik, manis. Ini saya sambil baca CV serius, ini saya baca loh, Tat. Iya. Cantik, Jadi memang manis. ada gitu loh. Nah, cantik, manis, kemudian yang hidungnya mancung. Hidungnya mancung, Matanya nggak sipit, matanya nggak sipit. kemudian Mulus, ya. ya gimana kita nggak mules gitu loh. Kan cantik itu sudah diwakili dengan yang udah dikatakan tadi minta yang manis, itu udah mewakili. Ini masih di bawahnya masih ditulis yang mulus. Terus kita mau cari mulusnya kayak yang gimana gitu. Jadi dia rincikan lagi cantik seperti apa gitu ya. Nah, Ada yang kriteria ini enggak? Tinggi sekian, rambut, kemudian warna kulit si akhwat yang dia inginkan gitu. Ada enggak yang spesifik seperti itu? nah ini tadi saya baru sampaikan masalah warna kulit ya, Tat. Yang cantik, yang manis, yang putih, yang mulus. Nah, dari fisik yang lainnya masih ada yang tingginya itu di atas 50 sekian, misalnya 60 seperti itu. Misalnya tingginya di atas 160. Ada yang rinci kayak gitu. Dengan Ada yang badan yang seperti ini dia sebutkan. Jadi ideal itu yang diminta itu. Saya pikir ini bukan minta yang ideal, ini minta yang sempurna gitu. Sedangkan sudah ditulis seperti itu, Tat, masih ada dikasih keterangan yang cantik jelita. terus ada ini enggak? Kayak
asli dari daerah mana begitu. Jadi mungkin dia orang Jawa, milih Jawa juga ada. Ada banyak sekali Tat yang dengan kriteria yang sudah seperti rumit seperti itu masih kriterianya itu harus dapat sesama orang misalnya Jogja, sesama. Oh, jadi dia pilih sama orang Jakarta. Jogja, ya. Sama Tapi sama kalau orang udah Jakarta, mentok gitu. kalau udah mentok kita dapat yang sesuai mendekati kriteria, nanti dia masih dipertimbangkan lagi maunya mama saya begini ya. Masih Ada seperti kriteria ini enggak, Bunda Liski? Ada misalnya orang tua pingin yang laki-laki ini pilih yang dokter gitu, ada? banyak sekali Tat, banyak seperti itu. Pekerjaannya dia sebut dokter atau perawat atau PNS gitu, ada? Iya, ada yang Nah. minta dengan syarat itu harus yang dokter, harus yang PNS, atau ada juga yang sudah mengajukan maharnya sekian-sekian, seperti itu. Baik. Jadi saya simpulkan ya. Jadi ada tanya spesifik pekerjaan juga. Jadi dia minta jodoh si laki-laki dulu ya, ini pada perempuannya pingin yang dokter karena mungkin keinginan dari orang tua gitu ya. Jadi saya simpulkan seperti itu. Nah, jadi taib. Sekarang ini Ustadz, giliran yang akhwat milih ikhwan yang bagaimana? Kalau untuk yang akhwat ini Tat, saya sudah berkali-kali tekankan karena memang kriteria ikhwan ini kan sudah seperti itu, sudah kayaknya susah sekali diturunkan gitu, untuk turunkan standar gitu. Saya udah bolak-balik pesen gitu. Kalau ditanya siapa yang berani, siapa yang serius, mereka bilang berani, mereka bilang serius. Tapi giliran udah mentok di kriteria yang seperti itu, tetap mereka banyak pertimbangan gitu. Nah, giliran nyampe di ahwatnya pun juga sebenarnya sih 11-12 gitu kan. Oh, akhwat ikhwan juga sama-sama lah ya. Akhwat pilih apa aja toh Bu itu biar dibongkar aja sore ini. Nah, kalau si ahwat ini kebanyakan ikhwan itu kan kepingin yang memang punya kelebihan kan tadi gitu. Pokoknya yang banyak kelebihan lah untuk ahwat kriterianya. Ya. Dan si ahwat ini rata-rata itu kelebihannya itu di berat badan gitu. Ahwatnya yang berat badannya. Ya, kelebihannya itu di berat badan. Oh, berarti ahwat itu punya kelebihan pada berat badan itu sehingga membuat ikhwan mikir-mikir. Nah, kan ikhwannya itu kan maunya ahwat itu yang banyak kelebihan-kelebihan yang spesifik tadi disebut-sebut itu tadi. Ya. Si ahwat itu banyak kan kelebihannya itu di berat badannya gitu. Jadi dengan sudah seperti itu, ahwat itu kalau sudah punya kekurangan lah maksud saya, itu turunkan juga dong standarnya gitu. Jadi problem berikutnya adalah dalam perjodohan ini berarti masing-masing itu nggak mau turunkan standar, tetap mau bersikukuh saya pokoknya dapat ideal kayak gini gitu ya. Iya, mereka itu maunya benar-benar yang ideal dengan keinginan mereka. Bahkan yang dengan seperti itu banyak kan tim Biro Jodoh ini nggak cuma saya, ada Bu Dwi, ada Bu Asih, ada Bu Siti Mauna. Itu mereka juga keluhkan ke saya dalam. Berarti saya simpulkan kalau ada yang mudah dijodohkan itu yang biasanya nggak minta macam-macam. Betul. Iya. Betul. Nah, jadi ini dengar ya. Jadi dia tidak terlalu minta kriteria macam manut aja gitu. Oh, dapat yang ini ya sudah. Yang penting mau nikah gitu. Nah, ini biasanya jadi faktor lebih cepat. Cepat-cepat dia itu dapatkan jodoh. Nah, yang tadi minta macam-macam. Nah, itu akhirnya jadi lama juga diurus sama Biro Jodoh. Satu lagi, faktor ahwat itu yang saya dengar ada faktor yang biasanya sulit untuk akhwat ya, Bunda ya. Ada umur, ada karena faktor pendidikannya yang terlalu tinggi. Itu benar nggak? Betul, Dad. Betul. Jadi karena dia telat nikah, jadi dia sulit dapat ini ya, untuk proses berikutnya sulit. Sama pendidikannya terlalu tinggi, mungkin dia S2 atau S3, mau cari pasangannya juga sulit. Itu dia, Dad. Iya. Jadi memang mereka itu karena punya
apa pendidikan yang mungkin mereka itu bisa jadikan itu sesuatu yang bernilai plus. Jadi mereka nggak ngelihat umur, nggak ngelihat juga dari kriteria fisik yang dicari ikhwan gitu. Karena saya punya pendidikan semisal S2 gitu, saya juga harus punya calon yang lebih dari saya gitu. Kemudian umur juga mereka tentukan. Nah, Baik. ahwat ini Tat, yang saya perlu sampaikan juga di sini, mengingat umur, mengingat juga sudah di dunia ini ikhwan dan ahwat itu sudah banyak sekali ahwatnya, maka ayolah terima gitu. Daripada masing-masing ini jadi berstatus menyandang jomblo selamanya karena mempertahankan grid tadi gitu kan. Iya. Atau kepingin gitu, kalau masing-masing nggak ada yang mau menurunkan kriteria, apa iya itu KTP itu mau kosong selamanya itu loh, Dik. Nah, kalau KTP itu mau di kan Jadi kita udah Bunda berubah, sarankan ya, gimana buat caranya? standarnya itu diturunkan biar cepat dapat jodoh, gitu ya? Ya betul. Ya, Ya baik. betul Tat. Nah, sekarang mungkin ada sini ada Bu Dwi, ada Bu Mauna, Bu Asih. Ada yang sudah pernah dinikahkan apa belum? Sudah berapa, Bu? Bagaimana Tat? Bu Asih dulu, Bu Asih sama Bu Dwi itu. Yang sudah nikah siapa saja? Masih ingat nggak? Banyak Tat. Fahmi sama Resti itu siap Tat untuk dihubungi Ustadz. Nah, berarti rata-rata ada tiap bulan gitu berhasil dijodohkan. Ya, ada Tat, insya Allah ada. Nah. Tapi karena kemarin itu baru pandemi corona ini, ya ini agak tersendat juga. Tapi sebelumnya pasti ada. Nah, baik. Bu Mauna juga sama ya? Sama Tat. Ada pasangannya yang sudah nikah juga? Oh iya, sudah ada 4 pasang. 4 pasang sudah punya kabar selanjutnya, misalnya punya anak gitu ada? Sudah punya anak. Hah? Bahkan itu dokter sudah punya anak. Ada yang dokter, ada yang sudah punya anak, alhamdulillah. Nah itu, jadi biasanya dari perjodohan ini, alhamdulillah mereka selanjutnya itu kasih kabar ke kita, Ustadz kami itu sekarang sudah punya anak. Kalau ketemu juga mereka senang. Bahkan ada yang datang jauh-jauh, ada Ustadz dari luar itu datang, ingin ketemu lewat perantaraan saya, dia ingin ketemu sama Ustadz tersebut. Ya, dan ini mereka berhasil diperjodohkan gitu. Nah itu cerita-ceritanya ya. Terus ada yang rata-rata usia berapa Bu yang daftar ke Biro Jodoh, Bunda Lizki? Kalau untuk rata-rata usia itu maksimal yang ada loh ya Tat, itu Iya. sampai dengan 70 itu masih ada yang daftar itu untuk Ikhwan. Ada berapa tahun? 70 itu masih ada yang mau. Ada 70 tahun juga masih ada yang mau daftar. Baik. Kalau yang untuk akhwat ahwatnya itu ada yang 60. ada 60. Terus ada yang Ya, janda-janda 55 juga. itu beberapa. Ada yang janda-janda juga berarti ya. Banyak sekali Tat untuk janda-jandanya. Nah, jadi seperti itu info yang kami olah langsung dari ini ya. Jadi dari kesimpulan yang tadi sudah kita kaji, faktor-faktor yang biasanya memberatkan sehingga perjodohan ini sulit, kriteria terlalu tinggi. Jadi kriteria terlalu tinggi, yang ikhwan untuk pasang targetnya tinggi sekali, yang ikhwan juga tinggi sekali gitu. Yang akhwat tinggi sekali, yang ikhwan tinggi sekali gitu. Jadi kadang tidak ketemu. Ada yang sudah sama-sama satu daerah, mintanya ya Jawa dengan Jawa misalnya, kita sudah cocokkan itu. Ternyata sudah pas tapi akhirnya masih mikir-mikir lagi. Ya banyak pertimbangan sih. Ada juga karena faktor orang tuanya nggak setuju, dapat faktor yang lainnya. Nah ketika tidak jadi, ketika ini dengan pertama tidak jadi, kita carikannya lagi yang lain sampai cocok. Adik sampai bahkan pernah ada sampai 5 kali ta'aruf ya nggak jadi, akhirnya mungkin yang ke-6 itu baru jadi. Ada seperti itu dan sekarang sudah menikah itu ada. Jadi lika-likunya seperti itu. Umur tidak kita batasi ya, namun memang kita prioritaskan ini bukan untuk yang poligami gitu, karena
Kita cari yang jomblo-jomblo saya sudah banyak yang sekarat di sini, belum mendapatkan jodoh, bahkan ada yang sudah daftar 1 tahun 2 tahun di kami masih ada data, namun belum dapat sama sekali jodoh di situ. Adapun untuk kontaknya, ini saya sebutkan kontaknya ini diingat ya, nanti hubungi lewat WA. Sebentar, nanti habis ini telepon nih, Bunda Liski jangan dulu pergi ini berarti ya. Ini kontak biro jodohnya. Sebentar saya bacakan, saya taruh di komen ini ya. Lewat Bunda Liski di 0822, ingat ya, 0822 42 7777, 7 4 kali ya, terus 33. 0822 42 0822 42 7-nya 4 kali terus 33. Jadi seperti itu. Nanti bisa dihubungi. Ini saya cantumkan di kolom komentar di YouTube. Itu ya. Baik. Nanti sabar untuk melayani itu. Data di kami itu ada berapa data Bunda Liski sampai sekarang? Sampai sekarang data yang sudah ada untuk peserta Ikhwan Ahwat ini masih sekitar 450-an. 400 Ikhwan, 400 Ahwat. Ikhwan Ahwat. Oh, total itu. Mereka itu sudah banyak yang yang nggak sabar, apalagi di masa pandemi ini kan BJR nggak bisa menangani, jadi kita nggak bisa di masa pandemi ini kita agak sulit untuk nazor, karena biasanya kita ngundang mereka. Memang resikonya kalau ikut biro jodoh rumah iso kadang kalau dulu kita belum tahu ada Zoom ya. Kalau sekarang sudah ada Zoom, bisa kita gunakan fasilitas itu, bahkan lewat WA sekarang sudah bisa. Kalau dulu kita hadirkan laki-lakinya sama perempuan, kita buat seminar tapi offline. Jadi di Darussalim kita buat seminar, mereka hadir. Nah, nanti dita'arufkan langsung. Jadi ketemu langsung, memang fisik langsung, nanti akan ketahuan di situ. Nah, jadi daerah lain ini bisa terima atau tidak Bunda Liski? Nggak hanya Jogja? Insya Allah daerah lain itu masih bisa diterima, hanya mereka memang harus ikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Biro Jodoh. Mereka harus ikuti Biro Jodoh. Jadi kalau memang mereka itu mau cari pasangan sungguh-sungguh, karena memang jodoh itu kan tidak dibatasi harus dengan satu daerah gitu. Yeah. Jadi kita bisa terima asal mereka itu tetap ikuti aturan Biro Jodoh. Berarti mereka tidak domisili Jogja. Dan apalagi sekarang sudah ada telepon kayak WA kayak begini, kayak kemarin kita coba ya. Jadi kemarin kita sudah coba ta'aruf, ada 2 pasang kemarin, alhamdulillah. Jadi 2 pasang kemarin ya. Kemarin siapa yang ngurus? Alhamdulillah, Kat. Nah, kemarin nih saya cerita 2 pasang langsung, saya juga hadir. Mereka ta'aruf, ada saya di situ, ada ibu-ibu ini juga ngurus, bahkan keluarga mereka hadir juga. Jadi keluarga mereka langsung ikut call juga sama video call, mereka ikut cuma lewat WA saja. Alhamdulillah, jadi 2 pasang tadi ya. Iya betul, 2 pasang. Yang satu orang Gunung Kidul, Gedang Sari sama Bekasi ya. Iya. Nah, yang satunya itu dari mana? Satu pasang lagi? Dari Kebumen sama Bandung. Kebumen sama Bandung. Nah, coba lihat tuh kota yang berbeda, Kebumen dan Bandung itu bisa juga. Apalagi sudah ada fasilitas saat ini ya. Tapi butuh bersabar. Nah, sekarang saya buka telepon dulu. Nanti ada yang mau bertanya, nanti bisa lewat Biro Jodoh juga. Kalau ada yang mau nanya-nanya nanti saya bantu untuk nanyakan. Kami buka kesempatan mau bertanya langsung bisa di 0812 ya, 0812 281 85131. Ini bertanya lewat telepon ya, sekali lagi di 0812 281 85131. Mungkin ibu-ibu di mute kan dulu suaranya coba. Nah, sudah. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, ini dengan siapa di mana ini? Lagi di Bogor. Dengar lewat mana ini? Dengar lewat HP. Lewat HP, lewat Rumeso TV? Ya, Rumeso TV-nya tapi HP-nya beda lagi. Ya, baik. Sekarang fokus ke telepon, mau tanya apa? Mau nanya, kalau misalnya seseorang itu bolehkah memiliki atau join di Biro Jodoh lebih dari 1, Ustaz? Maksudnya?
misalnya ikut di biro jodoh Ustadz, dia ikut juga di biro jodoh yang lainnya sebagai bentuk ikhtiar gitu, bisa nggak? Bisa saja sih. Namun begini, nanti ini masalah ini aja ya. Kalau sudah ta'aruf dengan yang lainnya, tolong nanti bisa selesaikan dengan yang satu dulu. Takutnya nanti yang lain kecewa gitu. Iya. Ya, takutnya gini ya, misalnya sudah dapat dengan si A. Akhirnya dia ta'aruf lagi dengan si B. Ternyata dengan si B dia sudah mau katakan iya, ternyata dengan si A dia akhirnya bilang iya lagi. Akhirnya dia bingung, dia pilih salah satu, yang ingin dia tinggalkan, akhirnya PHP ke yang satu, yang lainnya kecewa. Jadi masalah perasaan saja. Itu yang perlu dijaga. Jadi misalnya kalau udah taruh satu, selesaiin dulu satu itu. Iya, baru, lebih bagus seperti itu. Untuk menjaga perasaan jadi, orang lain. Jadi selesaiin satu dulu di satu orang taruh. Iya. Itu dulu selesai, berarti boleh yang lainnya. Ya, seandainya yang pertama ini tidak cocok, ya coba lagi yang lain gitu. Nggak masalah coba berapa kali gitu, karena kan sifatnya kita ini ya, jadi bukan kayak pacaran ya ketemu terus, ini kan enggak, ini cuma data kita pelajari sikapnya, agamanya kita tahu gitu. Kalau dari situ sudah cukup ya sudah. Namun kalau ini kurang puas, cari lagi yang lain, nggak masalah, itu nggak apa-apa dibatalin. Gimana Ustaz kalau misalnya kan ini kan pandemi ya, saya sebenarnya udah ikut biro bukan media ta'aruf online. Jadi kita cuman via online aja. Nah, selama ini dari Maret itu ikhwannya itu mengajukan untuk nazar insya Allah tanggal 31 Mei ini. Tapi karena saya tidak bisa pulang kampung, jadi diundur. Nah, selama proses ini tuh nggak ada komunikasi sama sekali, Ustaz. Itu sebenarnya baiknya seperti apa ya, Ustaz? Ada mediasi lewat pihak ketiga atau tidak? Nggak ada. Jadi cuman saya ya pihak ketiga sama media ta'aruf itu, tapi dilepaskan gitu. Nah, jadi, itulah kekurangannya. Ini rawannya di situ. Media itu kita tahu nomor HP-nya si Iwan. Jadi nomor HP si Iwan itu tahu wali saya aja, kan? Jadi dia nggak tahu nomor WA saya gitu. Jadi hubungannya sama wali saya. Jadi selama ini tuh Iwan itu menghubungi wali saya ke saya. Jadi saya ke wali saya ke dia gitu. Ya itu nggak masalah, tapi coba tanyakan dari wali saja ke dia mau serius atau tidak. Itu gimana? Tanyakan jadi saja. Jadi nabor itu kita tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, diem aja gitu. Sampai sekarang pun nggak ada mau nanya-nanya apa gitu, dia juga enggak, kayak mungkin dia maksudkan nanti dengan nazar nanti bisa tanya apapun gitu. Itu mungkin lebih simpel. Menunggu gitu nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Walaupun ini sekarang sampai 31 Mei pun kita belum ini diundur lagi karena pandemi seperti ini, dan sampai corona ini kan kita belum tahu sampai kapan juga. Nah, kalau misalnya kayak media Zoom gitu bisa ya Ustaz ya? Bisa, tapi saran saya ada pihak ketiga di situ, ada keluarga gitu. Saya kan gini Ustaz, dia itu kan orangnya aslinya Bekasi. Tapi dia kerjanya di dekat rumah saya. Nah, misalnya si Iwan itu ke rumah saya terus Zoom di situ, terus saya join Zoom dari sini gitu. Ya nggak masalah, yang penting ada keluarga, sudah ada pihak ketiga, jangan berdua saja, nggak boleh. Ya kalau nomor dia saya nggak tahu sih, cuman kayak gitu alternatif kayak gitu misalnya karena pandemi ini kan kita nggak tahu sampai kapan gitu, misalnya kalau saya ingin cepat-cepat nador segera biar tahu ketahuan iya apa enggaknya gitu, misalnya Zoom itu bisa ya? Iya nggak masalah. Ya cukup ya. Cukup Ustaz. Jazakallah Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tanya lagi. Ini kayak tadi ini Bunda Liski. Jadi dia ketika ta'aruf tadi lewat perantaraan. Jadi ibu-ibu itu ada istilahnya ibu asuh ya? Iya toh? Ada istilahnya ibu asuh gitu ya. Jadi masing-masing ibu ini nanti pegang anak asuhnya. Betul, Tad. Nah, gitu kan? Jadi antara laki-laki dan perempuan ini tahu nomor masing-masing nggak? Tidak boleh tahu, Tad. Sepanjang mereka itu dipegang oleh masing-masing tim, mereka itu diproses yang dinamakan ta'aruf online ini, mereka
masing-masing tidak diperkenankan untuk tahu nomor telepon dan alamat lengkap kecuali domisili, misalnya dari Bandung, Nah, Jakarta. jadi cuma alamat seperti umum itu. ya, Gunung Kidul Iya. gitu saja. Nggak boleh Iya. tahu sampai di rumahnya di mana persisnya gitu. Tidak boleh, karena nanti khawatir langsung nyelonong di Paran ini sendiri tanpa biro jodoh. Nah, Nanti gitu ya. masalah nih biro Jadi memang jodohnya. kita batasi seperti itu. Jadi masing-masing itu tidak mengetahui telepon satu dan yang lainnya. Terus sampai alamatnya pun kita cuma kasih alamat global saja. Bandung, Jogja, Jakarta gitu aja. Kita tidak beritahu detail itu di mana karena nanti kita takutkan si laki-laki atau si perempuan datangi langsung alamatnya, cari tahu gitu. Karena nanti punya problem-problem tersendiri seperti itu. Baik, kami buka telepon lagi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, silakan fokus ke telepon. Ini dengan siapa? Di mana? Ana Tanti Ustadz dari Lampung. Ya, Tanti dari Lampung, silakan. Mau Ya. bertanya ya? Iya, afwan Ustadz sebelumnya terkait ta'aruf, saya sudah 2 tahun ini kurang lebih sih pernah ta'aruf 2 kali Ustadz. Nah, untuk kendala sih, jujur saya adalah anak satu-satunya Ustadz dan itu kendalanya yaitu Ustadz ya pindah domisili seperti itu. Nah, sejauh ini kan dari ayah yang tidak boleh saya pindah domisili gitu Ustadz. Nah, tapi karena ya mungkin sudah 2 tahun dan umur saya segini sudah lumayan lama ya Ustadz. Saya juga sudah 27 tahun umur saya. Jadi ibu saya sedang ya mencoba merayu ayah saya. Nah, terkait itu ya Ustadz, saya kan nantinya pun kalau menikah kan sepenuhnya menjadi hak suami saya untuk pindah domisili seperti itu Ustadz ya. Bagaimana ya Ustadz saya? Keadaan orang tua gimana? Masih kuat atau masih ini bisa beraktivitas? Artinya bisa ditinggal gitu? Insya Allah sih masih kuat Ustadz. Orang tua saya masih beraktivitas, masih biasa sih Ustadz. Orang tua tidak masalah kalau jenengan pindah? Nah itu Ustadz, ayah saya yang memang lumayan sangat berat. Jadi yang saya katakan tadi ya Ustadz, 2 tahun ini saya berapa kali ta'aruf selalu terkendala dari domisili calon saya yang bukan satu daerah dengan saya. Nah, Jadi, terus ta'aruf yang sebelumnya itu dengan orang mana? yang satu dengan orang Palu, yang satu sih dengan Bandung Ustadz. Nah, saya kasih solusi. Coba cari yang sekitar situ saja. Sudah Ustadz, cuma ya apa Ustadz untuk daerah saya sih ya Ustadz masih sulit mencari ikhwan yang jujur dari Biasanya Tanti ngaji di mana? ngajinya ya di ini Ustadz di tempat kajian biasa. Ustadz, Nah, itu di tempat kajian itu cari info, ada umahat atau ada ibu-ibu yang punya kenalan gitu bilang saya butuh ada jodoh, ada ini gitu lewat perantara mereka. Nah, Ustadz sudah mencoba sih Ustadz sudah Coba 1 lagi. tahun. Soalnya itu memang timbang-timbang ada orang tua. Saya jelaskan sama seperti di sini ya di Gunung Kidul ya. Memang ada faktor kayak gitu sehingga ini memang agak sulit. Sehingga kadang si perempuan memang tawarkan pada laki-laki seperti itu. Ya saya mau dengan kamu tapi saya harap kamu tinggal bareng dengan saya. Gitu. Memang faktor kayak gitu itu ada gitu. Jadi saran saya cari laki-laki yang pertama mau tinggal dengan kamu di situ, ya. Terus yang kedua atau cari yang memang warga sekitar situ saja. Jadi kalau misalnya dari saya nih Ustadz, saya mengatakan ke si Ikhwan suatu saat nanti kalau tinggal sama saya itu saya salah nggak sih Ustadz? Nggak salah, Oh, nggak apa-apa jadi ya Ustadz? nggak apa-apa. Oh iya, nggak Ustadz. Nanti saya akan jelaskan, nanti saya tanya sama ibu-ibu biro jodoh ini. Ada kasus-kasus kayak begitu banyak. Nah Ustadz, iya Ustadz. Paham ya? Iya paham Ustadz. Ya, jadi terus bersabar, banyak berdoa terus insya Allah. Ini cari perantara lewat yang ada orang-orang situ yang dekat, ada pengajian kan, berarti ada ibu-ibu juga, lewat mereka, nanti mereka bantu. Kalau misalnya nih Ustadz, ya saya bisa merayu orang tua nih Ustadz, jadi saya dapet calonnya orang luar gitu ya Orang Ustadz. luar, terus akhirnya ikut sama suaminya nanti ya. Iya Ustadz. Iya. Ya itu kalau tadi kalau orang tua mau.
Gitu. Tapi Tanti nggak salah ya Ustaz? Ya, Kalau orang saya sudah- cuma khawatir sama orang tua saja gitu ya. Akhirnya nanti takut hubungan yang jelek dengan orang tua gitu. Walaupun memang anak ini anak perempuan ikut laki-laki, tapi ada faktor itu tuh loh. Saya jelaskan di Gunung Kidul itu ada faktor dengan keterpaksaan harus si laki-laki ini ikut si perempuan dikarenakan dia pertama anak tunggal dan dia yang harus jaga tabon di situ. Nah, Ustaz, anak-anak tunggal soalnya. Nah, itu faktornya. Paham ya? Iya, paham Ustaz. Baik, jadi timbang-timbang dulu dengan orang tua. Jadi biar nggak terjadi konflik panjang daripada kamu konflik terus sama orang tua nanti. Terus saya sarankan kalau ada sekitar dan syaratnya nggak terlalu dan dia agamanya sudah bagus gitu, jenengan juga turunkan syarat, jangan paksakan juga tinggi-tinggi. Saya harus ikhwan yang kayak gini. Oh jangan. Jadi dapat dua-duanya itu, dapat yang dekat situ, bisa dekat dengan orang tua juga gitu, bisa rawat orang tua. Gitu ya. Paham ya? Iya. Iya. Paham. Mudah-mudahan Allah itu mudahkan. Ya, jadi Baik. kalau Baik, saya tanya-tanya lagi sama ibu-ibu nih ya. Nah, ibu-ibu itu tadi itu kasus apa? Ada nggak yang minta supaya laki-lakinya itu ikut perempuan atau perempuan ikut laki-laki gitu? Terutama yang ikut perempuannya karena faktor tempat tinggal. Kayak tadi anak tunggal ada nggak? Banyak Ustaz. Banyak. Saya menangani yang dari Magelang itu dia anak ragil, syaratnya cuma satu, dia mintanya nanti calonnya akhwatnya mau ikut dengan orang tuanya. Tapi kebanyakan akhwatnya juga banyak yang menolak, nah itu juga jadi kendala juga. Oh berarti dia kendalanya di situ. Iya. Belum dapat jodoh. Nah sekarang ini baru carikan juga dengan orang Magelang, jadi sama-sama orang Magelang. Nah itu kan solusinya memang cari orang sekitar situ, ya. Karena faktor tadi ya, ada orang tua dan dia itu anak tunggal, ya itu solusi. Jadi para ikhwan dan akhwat yang dengar ini kadang nggak bisa kita paksakan keluar daerah gitu, karena faktor orang tua, kita anak tunggal, sehingga cuma bisa milih lingkungan tadi. Nah ini lagi diusahakan cari yang sekitar Magelang juga, ini jadi solusi. Baik, ada lagi telepon? Assalamualaikum, ada telepon lagi. Putus. Ada lagi? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Dengan Rahmat Di mana ini? di Sulsel. Mana itu? Halo? Halo, Iya, Rahmat di mana? di Sulsel. Iya, mau bertanya atau gimana? Mau bertanya. Ya, silakan. Ya, agak putus-putus ya. Halo? Coba cut dulu. Ya, Ya. Yang dalam waktu dekat ini yang mau nikah siapa, Bu? Ada Ustaz, peserta dari Magelang, nanti bulan Juni tanggal 4 mereka akan melangsungkan Oh, yang kemarin Bunda Liski beritahu saya undangannya itu. Ini masa Betul. pandemi ya. Anak asuh saya, Pak. Anak asuh Bu Mauna. Yang kemarin sore Nador itu mau nikah langsung juga, Tat. Jadi ada yang 4 Juni, terus ada lagi kapan yang mau nikah? Dari Pekalongan. Ada lagi kapan lagi satunya? Yang kemarin Nazar si Lukman itu ya? Ya, Lukman. Kebumen. Kebumen itu kapan nikah? Kebumen Ada ya. sama Assalamualaikum. Bandung. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Abawu di Cimahi. Iya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya Ustaz, jadi pertama sebelum pandemik ini rencananya itu awal Syawal ini anak akan melakukan proses lamaran atau hitbah gitu dengan seorang akhwat. Iya, terus? Namun qadarullah kan terjadi pandemi corona ini sehingga harus ditunda. Iya. Terakhir itu komunikasi dengan abangnya pas pekan pertama Ramadan. Itu abangnya bilang tunggu aman aja dulu katanya. Ini nggak aman-aman ini.
Iya, jadi sampai sekarang ini hampir 1 bulan berarti Ana nggak komunikasi dengan abangnya dan abangnya juga belum menghubungi Ana gitu. Nah Terus? itu bagaimana sebaiknya sikap Ana ya Ustaz? Apakah Ana harus tetap nunggu kabar dari pihak Ahwat atau gimana gitu Ustaz? Tanyakan saja keseriusannya gimana, ini mau lanjut atau tidak. Kalau memang tidak lanjut ya bisa putuskan, bisa cancel. Sehingga tidak menggantung satu dan yang lainnya gitu loh. Iya, sementara kondisinya juga sebenarnya kalau Ana mau buru-buru juga, Ana sendiri kan merantau juga Ustaz, dan pulang juga nggak tahu kapan gitu, sama aja gitu kondisinya gitu. Tapi Ana juga bingung, nunggu terus nggak ada kepastian gitu. Nah sekarang tugasnya kamu telepon nih pihak si perempuan, terus tanya kepastiannya gimana. Iya. Gitu ya. Apa Ana coba ajukan untuk hitbah jarak jauh gitu Ustaz ya? Iya Jadi bisa, nanti kalau mereka mau. kalau pas pulang itu bisa langsung akad nikah aja gitu? Atau Iya bisa. Yang penting yang si Ahwat ada pihak-pihak yang bantu, ada kakaknya, ada orang tuanya gitu. Iya. Terus ini ya Ustaz, kalau pihak laki-laki itu boleh mengajukan syarat pernikahan nggak Ustaz? Misalnya. Misal Ana ingin mengajukan syarat agar sang Ahwat itu menghapus atau menutup seluruh akun media sosialnya dengan alasan Ana khawatir dia terkena fitnah laki-laki maupun kemilau dunia gitu. Terus kan hati manusia itu lemah, khususnya perempuan. Jadi nanti solusinya itu bikin akun bersama aja. Terus kan itu gimana Ustaz? Ya kalau Ahwatnya mau. Ya maksudnya boleh nggak mengajukan seperti itu? Boleh saja. Namun kenapa tidak buat syarat si Ahwat cukup posting. Karena nanti ketika sudah menikah itu nggak sebebas ketika lagi bujang ya sebenarnya ya. Rata-rata ibu-ibu itu nggak, kalau sudah menikah itu medsos nggak terlalu peduli gitu loh. Kecuali penting-penting saja. Kalau kamu buat syarat terlalu ketat juga takut mengekang dia gitu. Karena kalau dia sudah punya anak juga sama saya, dia nggak ngurus medsos juga itu. Iya, maksudnya kan khawatir aja gitu kan teman-teman tapi sekolahnya khawatirnya gitu atau apa gitu. Jangan khawatir terlalu berlebihan gitu loh. Kadang ada yang ambil dari sisi positif juga ketika bermedsos gitu, harus disadari juga. Ya Ustaz. Terus satu lagi Ustaz. Iya. Untuk menanyakan mahar itu sebaiknya kapan ya Ustaz? Setelah hitbah atau? Ya setelah melamar nanti biar itu urusan dengan keluarga biasanya. Kalau di negeri kita itu urusan dengan keluarga nantinya untuk membicarakan mahar tadi. Jadi pas lamaran gitu ya Ustaz? Iya pas lamaran, nah itu baru timbang-timbang itu gitu. Oh iya. Ya udah Ustaz gitu aja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Allah barik fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu ada yang mahar itu biasa diurusnya kapan mahar? Jadi kalau mereka sudah ibu-ibu ngurus sampai lamaran nggak? Insya Allah sampai menikah, Zat. Kalau lamaran cuma diberitahu saja. Ada yang pernah ibu-ibu hadiri lamaran juga? Iya, pernah. Ada. Ya kalau nikah diberitahu, kalau bisa hadir ya hadir. Kalau enggak ya cuma dikasih kabar saja. Iya. Gitu dong. Nah, gitu. Tergantung jarak juga. Tergantung jarak juga. Baik, ada yang ini? Fasilitasi ya, Pak. Ada yang telepon lagi? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Agus Ustaz di Kuningan, Jawa Barat Pak Ustaz. Iya, kumaha? Iya Pak Ustaz, saya mau nanya ini Pak Ustaz. Iya. Saya kan sekarang lagi ta'arufan tuh Pak Ustaz. Dengan siapa? Dengan seorang wanita lah Pak Ustaz. Di mana? Di masih daerah Jakarta. Iya, terus ada kendala? Nah, ini saya kan saya udah pernah ketemu nih Tad. Iya. Udah pernah ketemu sama orang tuanya. Cuman di kendalanya itu saya si ceweknya itu belum pernah ketemu sama keluarga saya gitu Tad. Sebentar, si Ahwat itu ketika ta'aruf dengan kamu itu keluarganya nggak tahu sama sekali? Kalau keluarga ceweknya tahu. Terus? Cuman pas keluarga sayanya itu belum tahu ceweknya gitu loh. Tapi keluargamu sudah tahu kamu lagi ta'aruf dengan si Ahwat ini? Iya. Gitu kan? Iya benar Pak Ustaz. Cuman kendalanya juga dia kan udah pernah berumah tangga
Sedangkan saya kan masih bujang ya. Berarti kamu nikahi janda, mau nikahi janda Iya. ini ya? Iya betul Pak Ustadz. Ya sudah, beritahu gini aja gampangannya. Kan bisa lewat telepon juga atau video call nanti. Pihak keluargamu aja yang ngurus telepon si akhwat, tanya-tanya atau lewat video call. Iya, udah kenalnya tuh Pak Ustadz, kayaknya orang tuanya tuh udah kayak nggak ngizinin tuh Pak Ustadz. Orang tua si akhwat nggak izinin. Orang tua sayanya gitu. Oh, berarti ini kendalanya di kamu ini ya? Iya benar Pak Ustadz, kendalanya sih di saya. Kalau si ceweknya akhwatnya mah udah mau gitu Pak Ustadz. Nah, sekarang kendalanya apa pada orang tuamu? Faktor umur, beda kan sama saya beda umur tuh Pak Ustadz. Oh, berarti dengan akhwat lebih tua ini? Iya betul. Sama betul, faktor Pak Ustadz. karena dia janda. Iya betul. Nah, itu jadi faktor berat itu. Iya. Sekarang gimana? Solusinya Solusinya, cuma kuncinya itu pada kamu saja sebenarnya, bukan pada si akhwat. Iya. Jadi tugasmu lobby pada orang tua. Gitu ya Pak Ustadz. Iya, ini tugas kamu ini. Yang beratnya itu tugas kamu sendiri. Ini bukan tugas si akhwat. Si akhwat ini nggak masuk dulu ini. Dia nggak masuk dalam areamu. Tinggal kamu nanti lobby ke orang tua. Saya pokoknya sudah srek dengan yang ini. Pilihan saya walaupun dia lebih tua. Namun kamu tinggal ini jelaskan ada faktor keunggulan dia gitu loh. Jangan jelaskan yang faktor tadi dia umur lebih tua, janda. Itu pasti ditolak. Kamu unggulkan yang lainnya. Dia itu orangnya kayak gini, bagus agamanya, perhatian gitu. Iya betul. Udah Pak Ustadz, saya udah pernah mencoba kayak gitu. Dia juga orangnya baik, terus dia taat sama agamanya juga. Cuman mungkin di sayanya tuh, di orang tua sayanya tuh mungkin karena bujang mau ke janda gitu. Iya, itu faktor berat memang tuh di mana-mana, bukan hanya itu. Nanti saya akan jelaskan, nanti ada biro jodoh ini, mereka nanti ada kasus kayak gitu juga. Iya. Itu paling berat itu. Iya, pas saya juga mau istikharah juga belum dapat bayangan kayak gitu tuh Pak Ustadz. Coba kamu istikharah sekali lagi, ya. Iya. Terus habis itu lobby ke orang tua lagi. Iya. Nah, kalau memang mentok tidak bisa lanjut lagi, ya sudah berarti finish. Jangan diterusin gitu Pak Ustadz. Jangan diterusin. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Tanda istikharahmu itu ada jawabannya atau tidak, itu nanti kembali ke faktor orang tuamu itu. Kamu istikharah, orang tuamu nanti jawabannya gimana. Iya. Gitu ya. Iya Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan Allah berikan solusi insyaallah. Jazakallahu khairan. Ya, waalaikum. Assalamualaikum. Nah, Bunda, itu ada nggak yang itu tadi ada Joko, bujang, dapati janda nggak? Ada yang pernah ibu-ibu berhasil jodohkan nggak? Kalau untuk janda sama duda sudah banyak. Janda sama duda sudah banyak, ya. Terus? Ya, kalau untuk perjaka dengan janda belum. Nah, itu kan berarti Tapi karena faktor sulit. Kalau untuk duda dengan gadis itu sudah. Duda dengan gadis sudah malahan. Iya, sudah beberapa. Siapa itu? Yang untuk Sari itu Ustaz, Anna sama Hermawan Adi Ustaz. Berarti sudah ada ya. Yang sulit tadi yang kasusnya Iya, dia sudah tadi ada. berarti yang telepon terakhir ini. Iya kan? Yang telepon terakhir Iya. tadi kan dia kasusnya dia bujang mau nikahi janda, orang tuanya nggak setuju di situ. Nah, itu tadi makanya saya bilang ini faktor sulit. Jadi kita punya pengalaman-pengalaman seperti ini, kita ceritakan nih biar tahu, oh mau maju kayak gini ini karena faktor orang tua, berarti pada si laki-laki ini nanti yang harus lebih dengan baik gitu ya. Baik. Ada telepon lagi. Assalamualaikum. Oh, cut ya. Sebentar. Terus ibu mau cerita apa lagi? Ada, sebentar, ada telepon. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Asrul di Maluku. Dengan siapa? Bapak Asrul. Bapak Asrul di Maluku. Maluku. Ya, silakan Bapak Asrul. Iya. Iya, silakan mau ditanya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam.
Ya. Dengan Halo? ya Ustaz. Iya bisa langsung Pak, ini banyak yang ngantri nanti Iya, ya. iya. Iya. Ya Ustaz. Nah, ini anak punya istri sakit-sakitan. Iya. Yang ingin anak tanyakan, boleh nggak keadaan begitu istri anak poligami? Ya. Halo? Ya Ustaz. Iya Pak, ini banyak yang ngantri, jadi Bapak bisa dipersingkat pertanyaannya to the point saja Pak. Cut ya. Baik. Ada lagi ya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Putus lagi. Ada lagi? Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Nah ini telepon terakhir ini kayaknya ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini? Dengan hamba Allah di Bekasi. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Ustaz, saya gini Ustaz, saya sudah terlanjur cinta sama seorang akhwat yang dia cantik tapi dia belum ngaji Ustaz. Kenapa? Tapi banyak sekali yang membuat saya kagum dari dirinya Ustaz. Apa yang buat kamu kagum? Kepintarannya, terus adabnya, akhlaknya. Apa agak tadi kamu sudah ngaji belum ini? Sudah Ustaz. Dan dia ini teman SMP saya. Oh, SMP saya. Bilang aja gitu teman SMP gitu loh. Iya Ustaz. Nah, terus faktor apa yang kamu buat senang tadi selain itu? Kenapa Ustaz? Faktor cantik, faktor apa lagi? Faktor cantik, terus pintar, terus dia punya rajin, ulet gitu Ustaz. Ngomongnya lembut. Ya, terus? Banyak banget Ustaz yang membuat saya kagum dari dirinya Ustaz. Tapi sayangnya dia belum ngaji Ustaz. Ya, terus pertanyaannya apa? Ya, solusinya gimana Ustaz? Apakah saya bingung, saya harus gimana Ustaz? Saya nikah, saya belum mampu, saya pacaran dosa. Kalau dari segi kemampuan nikah sudah siap apa belum? Masalah finansial yang belum Ustaz. Ya aduh, terus gimana? Tadi sudah ada yang sudah kamu suka, tapi kamu finansial belum. Iya, ini yang saya bingung Ustaz. Saya juga bingung berikan jawaban padamu. Ustaz? Saya juga bingung berikan jawaban padamu. Saya juga bingung Ustaz. Saya lebih bingung lagi. Ini kan lucu kan ibu ini. Ya, dia mau nikah tapi belum mau finansial. Ya sudah kamu pending. Enggak, sekarang posisinya kenapa? Kenapa sisi finansial belum mampu? Kenapa? Ya karena saya masih fokus belajar Ustaz. Kuliah berarti kan? Iya. Ya ngomong kita kuliah. Ya sudah, tunggu lulus aja dulu. Jangan urus-urus ahwat dulu. Tapi saya sudah nggak kuat Ustaz. Nggak kuat ya tahan. Nggak bisa Ustaz. Ini benar-benar banyak puasa sunnah ya aki. Benar-benar susah Ustaz. Lahannya ini benar-benar susah. Ya terus kamu sudah berusaha puasa juga Ustaz. Terus mau bagaimana lagi coba? Kamu finansial belum ada, terus yang kedua masih kuliah. Tapi sudah ada yang kamu suka. Coba. Kamu sendiri mau cari solusi gimana? Ya makanya. Pokoknya mau nikah gitu. Ya makanya bingung Ustaz. Sebenarnya saya cuma mau tanya, selama ini hubungan dengan akhwat itu masih ada atau tidak? Enggak, udah lama nggak berhubungan, tapi akhir-akhir ini saya melihat Instagram media Ustaz. Nah itulah yang buat kamu itu nggak tahan. Iya. Berarti itu di close. Karena nggak mungkin ada faktor kamu pengen nikah kalau nggak lihat dia itu nggak mungkin. Iya. Salah juga saya sebenarnya. Iya salah. Jadi salahnya itu bukan kamu nggak bisa nikah, salahnya karena kamu lihat dia terus. Iya. Solusinya ini. Solusinya nggak usah lihat-lihat dia lagi. Obat-obatnya itu adalah kamu nggak usah lihat dia lagi, nggak usah stalking di Instagramnya lagi.
Oh, berarti udah jauhin aja, Ustaz. Jauhin aja dulu. Kamu bilang kamu mampu. Kecuali kalau bilang tadi, saya kuliah Ustaz, namun saya sudah punya penghasilan nih. Saya bilang, oh silahkan nikah. Oh. Iya kan? Maksudnya kamu stalking dia terus sih. Gimana Ustaz? Gelisah, Ustaz. Saya dulu, masalahnya saya Ya. dulu SMA negeri, Ustaz. Iya, Biasa tahu. bergaul sama wanita, nggak ada jarak. Nanti Iya bisa- tahu, bukan sekarang itu faktor sekarang ini. Sekarang kamu Gelisah, Ustaz. iya, close dulu Instagrammu kalau gitu. Tahan, sibukkan dengan hal yang lain. Iya, Ustaz. Gitu. Paham ya? Sabar. Sabarmu itu dipulin lagi. Berarti sabar dulu, Ustaz. Wih, ya itu kuncimu. Dan kunci masalahmu itu pada matamu sendiri. Iya, Ustaz. Iya, gak ada yang lain itu. Saya sudah telusuri itu, sudah tahu faktor ini sampai pingin kayak gitu itu cuma matamu saja. Berarti matamu dijaga. Iya, Ustaz. Ya gitu ya. Sabar. Iya. Tundukkan pandangan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan solusi. Amin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, baik. Allah barik fiik. Baik, ibu-ibu. Cukup ya ini kayaknya ya. Berarti siap-siap nanti terima ini jomblo-jomblo ini sudah pada panas nih hari ini. Ibu-ibu siap-siap. Barangkali nanti minggu depan kita buat tema baru lagi untuk masalah-masalah ini nanti kita tanyakan lagi. Mudah-mudahan Jumat depan ya. Nanti kita fixkan lagi jadwalnya. Baik ya. Cukup. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat ganjaran melimpah. Pahala melimpah sudah bantu para jomblo ini dan mereka doakan ibu-ibu juga dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk urusan baik kita di sore ini dan hari-hari berikutnya. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beta mengaji yang berdakwah para salaf.